Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresa. Di sini saya berperan sebagai seorang bidan. Perkenalkan, nama saya Anisona. Saya sebagai pasien. Selamat siang Ibu Bidan. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Bu Bidan, jadi begini Bu, saya dengar-dengar sebelum menikah itu apakah kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan dulu ya Ibu Bidan? Apakah benar begitu Bu Bidan? Iya benar sekali Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik itu. Nah sebelum saya memasuki pemeriksaan fisik itu, apa Mbak sudah tahu apa itu pemeriksaan fisik? Belum tahu Ibu Bidan, kalau boleh tahu apa ya itu Bu Bidan? Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik itu. Nah, pemeriksaan fisik itu ada kayak sering berolahraga secara rutin, kemudian tidak secara cukup, hindari dengan stres ya Bu. Dari sini apakah Ibu paham? Saya jelasin. Paham Bu Bidan. Baik. Baik Mbak, di sini saya akan melanjuti pemeriksaan selanjutnya ya Mbak. Di sini saya akan menjelaskan makanan gizi tinggi. Sebelumnya Ibu tahu apa tuh makanan gizi tinggi? Kurang tahu Bu Bidan, apakah boleh jelaskan Bu? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak, makanan gizi tinggi itu seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, kemudian ada susu. Kalau bisa ya Mbak, kita hindari kayak instan-instanan kayak seperti ini. Apakah sudah paham Mbak? Paham Bu Bidan. Selanjutnya Mbak, di sini kita harus memeriksakan pemeriksaan lainnya seperti kayak pemeriksaan HB. Nah, pemeriksaan HB itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ukur jumlah HB yang di dalam darah, kayak kandungan protein dalam sel darah merah tersebut, sehingga bentuk deteksi dini terjadinya adanya anemia pada saat kehamilan nantinya ya Mbak. Nah, selanjutnya Mbak ada pemeriksaan HbSAg. Tes HbSAg itu untuk melihat atau mendeteksi terjadinya hepatitis B ya Mbak. Nah, di sini dari semua saya jelasin, Mbak ngerti atau terlalu cepat saya jelasin Mbak? Sampai sejauh ini saya sudah mengerti Bu Bidan. Alhamdulillah baik ya Mbak. Nah, selanjutnya Mbak di sini ada pemeriksaan HIV/AIDS. Nah, pemeriksaan HIV/AIDS bertujuan untuk adanya infeksi HIV/AIDS di dalam tubuh. Karena kan Mbak, jika didapatkan dideteksi, kita bisa tangani masalah sejak dini. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada golongan darah ya Mbak. Nah, pengecekan golongan darah ini atau resus ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan resus pasangan, yang dimana golongan resus atau darah ini juga berguna untuk calon pengantin atau calon bayi Mbak ya. Kekurangan darah bisa Mbak atau Mas itu bisa mendonorkan darah untuk anaknya nantinya. Selanjutnya Mbak, di sini ada pemeriksaan yang dinamakan vaksinasi TT. Nah, vaksinasi TT itu adalah tetanus. Mbak tahu apa itu vaksinasi TT? Belum tahu Bu Bidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksinasi TT ya Mbak. Vaksinasi TT itu adalah bertujuan untuk mencegah penyakitnya tetanus ya Mbak. Kemudian ada pemeriksaan finansial ya Mbak. Nah, di sini pemeriksaan finansial itu untuk persiapan nantinya Mbak dan pasangan Mbak mempunyai anak. Jadi saya anjurkan Mbak dan pasangan Mbak itu untuk menabung ya Mbak, buat jaga-jaga nanti pas Mbak lahiran kan, biar ada kesiapan kan. Kalau kan kita nggak mungkin kan Mbak, Mbak brojolnya kapan, atau nggak mungkin kan 9 bulan, atau kadang prematur atau apa kan Mbak. Jadi anjurkan lebih cepat Mbak menabung terlebih dahulu biar ada persiapan Mbak. Itu Mbak. Selanjutnya persiapan untuk memiliki anak. Nah, kira-kira kapan Mbak sama pasangan Mbak itu mau mempunyai anak, dan terus berapa banyak jumlah Mbak dan pasangan Mbak itu punya anak yang ingin dibutuhkan? Saya kalau bisa secepatnya lah Bu Bidan, dan jumlah anak yang saya inginkan itu 2 saja Bu Bidan. Baik, karena tadi Mbak bilang pengen punya 2 anak, kita harus memiliki kesiapan berpengaruh untuk kedepannya, karena kan Mbak sama pasangan Mbak kan akan jadi orang tua nantinya kan Mbak. Baik Mbak,
tadi kan saya sudah jelasin itu apa persiapan pernikahan, pemeriksaan fisik dan segala macam. Nah, dari semua saya penjelasan tadi, ada nggak Mbak kurang paham atau saya jelasin kalau cepat apa gimana biar saya ulang lagi Mbak? Baik Bu Bidan, dari semua penjelasan yang Ibu sudah jelaskan dan yang sudah Ibu terangkan sama saya tadi, sampai sejauh ini saya sudah mengerti Bu Bidan. Kalau boleh tahu, Mbak tadi kan sudah paham. Nah, bisa Mbak jelasin lagi apa yang saya bilang tadi Mbak? Baiklah Bu, jadi saya kan tadi bilang sudah mengerti. Jadi saya yang dapat saya ulangi itu yaitu yang pertama, saya harus rajin berolahraga, mengonsumsi makan makanan yang sehat, dan juga mengurangi stres. Jikalau calon suami saya mengalami HIV, bisa segera diperiksa ke rumah sakit. Lalu juga disuruh untuk melakukan suntik TT. Baru juga mempersiapkan finansial untuk sebagai tabungan kami ke depannya apabila kami dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah Mbak sudah paham. Jadi bilang sama suaminya ya Mbak, biar untuk menjaga kesehatan. Kalau bisa jangan sampai capek ya Mbak. Baik Mbak, di sini kan kita udah saya jelaskan, Mbak udah paham. Jadi Mbak kalau ada keluhan atau ada yang kurang jelas bisa Mbak datang ke tempat bidan atau ke puskesmas, atau bisa Mbak kalau ada waktu bisa hubungi saya ya Mbak biar saya membantu Mbak. Sekian dari roleplay tentang KII atau persiapan pranikah kami. Jika ada kesalahan atau tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.